Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini, pikiran Kristus, kerendahan hati yang menyelamatkan. Filipi pasal 2 ayat 5-8. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, di sini kita diajak untuk merenungkan kerendahan hati Kristus yang tak tertandingi, pikiran Kristus. Paulus mengajak kita untuk memahami pikiran yang ada dalam Kristus. Apa yang penting baginya? Prinsip apa yang dijunjung tinggi oleh Kristus? Tujuan apa yang dikejar oleh Kristus? Saudaraku, kisah ini dimulai dengan pribadi yang memiliki rupa Allah. Ayat 6, yang berarti memiliki dan menyatakan natur Allah sendiri. Namun terjadi perubahan besar ketika ia yang berhak atas segala kemuliaan memilih untuk merendahkan dirinya. Ayat 8. Dia rela untuk mengosongkan diri. Ayat 7-8 menekankan kerelaan Kristus dalam proses perubahan ini. Ia mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya. Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik atau sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian, melainkan sebagai kesempatan untuk melayani. Makna mengosongkan diri tentu bukanlah ia mengurangi keilahiannya. Kristus membawa seluruh natur ilahinya tanpa berkurang ke dalam keadaan baru sebagai manusia. Ia menuangkan seluruh dirinya ke dalam kematian demi ketaatan kepada Bapa dan kasihnya kepada manusia. Dan di sini kita bisa melihat dua tahap penyerahan diri. Perubahan besar ini terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, Allah yang kekal menjadi manusia. Kristus yang berada dalam rupa Allah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ia lahir dalam keserupaan dengan manusia. Dan yang kedua, Allah yang menjelma menjadi kutub. Kristus yang telah menjadi manusia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia menanggung kutuk dosa agar manusia terbebas. Dan sebagai aplikasi, mari kita refleksi diri. Kemuliaan Kristus seharusnya membuat kita menyadari betapa kecil dan tidak pentingnya diri kita sendiri. Kita diajak untuk meninggalkan kesombongan dan belajar untuk menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan kita juga diajar pada hari ini untuk berusaha meneladani Kristus. Kerendahan hati Kristus bukan sekedar contoh yang baik, tapi juga kekuatan yang memampukan kita untuk hidup serupa dengan Dia. Ia telah memberikan pikiran Kristus kepada kita melalui Roh Kudus. Dan selanjutnya, hidup dalam pengorbanan. Sebagaimana Kristus tidak menganggap haknya sebagai kesempatan untuk egois, kita pun dipanggil untuk hidup dalam pengorbanan dan pelayanan. Kita diajak untuk menuangkan diri kita bagi orang lain, sebagaimana Kristus telah melakukannya bagi kita. Saudara, pikiran Kristus adalah pikiran yang berpusat pada ketaatan kepada Bapa dan kasih kepada manusia. Ia telah menunjukkan kepada kita arti sesungguhnya dari kerendahan hati, yaitu kerelaan untuk mengosongkan diri dan melayani. Mari kita hidup dalam pikiran Kristus dan mengalami sukacita dalam mengikuti Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, sungguh agung kasih dan kerendahan hati anak-Mu. Ampunilah kami yang seringkali mementingkan diri sendiri dan gagal mencerminkan pikiran Kristus. Ajar kami untuk mengosongkan diri, melayani dengan rendah hati, dan taat sampai akhir seperti yang telah Engkau teladankan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.